Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang bagaimana globalisasi di bidang pendidikan. Kenalkan, nama saya Muhammad Rahmat. Saya Nur Fadila. Saya Nurul. Saya Nurul Asia Arjo. Dan saya Rahmat. Inilah sebuah ilustrasi bagaimana dengan cepatnya globalisasi berkembang dan masuk ke dalam kehidupan manusia. Baiklah, di sini saya berperan sebagai pemateri pertama. Yang pertama, harus kita ketahui apa itu globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses tanaman yang menduniai dan tidak mengenal batas wilayah, yang melibatkan integrasi ekonomi, budaya, kebijakan, pemerintahan, teknologi, ilmu pengetahuan, dan gerakan politik dan seluruh dunia. Globalisasi akan menentangkan kemajuan yang sangat cepat, yakni munculnya berbagai sumber belajar dan merebaknya media massa, khususnya internet dan media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Di sini berperan sebagai pemateri yang kedua, dan saya akan membawakan materi tentang faktor-faktor atau penyebab globalisasi di bidang pendidikan. Langsung saja, yang pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor yang penting dan sekaligus menyebabkan percepatan laju globalisasi. Pada tahun 90-an, kemajuan dalam bidang teknologi dan komunikasi mengalami peningkatan dalam beberapa hal, yakni kekuatan, kemudahan penggunaan, dan ketersediaan. Yang kedua, banyaknya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional, yang dimana perdagangan, industri, serta alat-alat produksi dikendalikan oleh pihak swasta. Tujuan dari hal tersebut untuk memperoleh keuntungan dalam persoalan ekonomi pasar. Yang ketiga, kemenangan politik ekonomi neoliberalisme, yang merupakan paham atau ideologi ekonomi. Hai, saya di sini sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang bagaimana dampak positif globalisasi dalam bidang pendidikan. Globalisasi sangat erat kaitannya dengan alat teknologi, yaitu teknologi informasi komunikasi, dan berkaitan dengan media sosial. Dampak yang pertama, mudah akses informasi. Dengan adanya media komunikasi dalam dunia internet, maka siswa akan sangat mudah mendapat informasi, baik peluang prestasi maupun informasi pembelajaran, misalnya dicari lewat Google. Dampak yang kedua adalah membantu dalam memaksimalkan kondisi kehidupan. Seperti pada masa sekarang dalam kondisi wabah COVID-19, maka salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam menganjurkan semua aktivitas untuk sebisa mungkin dilakukan di rumah saja. Begitupun dalam hal belajar mengajar yang dilakukan secara online. Dengan adanya pengembangan global, maka hal ini sangat membantu. Yang ketiga, tenaga kerja yang berkualitas. Belajar tidak hanya dikatakan belajar di sekolah. Kita bisa belajar dari berbagai sumber. Salah satu contohnya adalah belajar di media sosial, meningkatkan pengetahuan melalui Google Online atau melalui tayangan YouTube yang sangat membantu seorang siswa dalam belajar, apalagi sekarang belajar di rumah saja. Dampak yang keempat, pendidikan mudah bersaing. Sistem pembelajaran sekarang sudah sangat mengalami perubahan yang banyak. Yang dulunya selalu berbasis manual, sekarang beralih ke digital. Itu karena kecanggihan teknologi dan karena adanya ilmu pengetahuan yang terus meningkat. Inilah perbandingan keadaan yang dulunya berbasis kertas, kemudian sekarang berbasis komputer atau berbasis digital. Baik, saya di sini sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang dampak negatif dan kasus yang bisa ditimbulkan dari adanya globalisasi di bidang pendidikan. Yang pertama, mengurangi waktu belajar siswa. Misalnya, jika ada seorang siswa yang mungkin awalnya ingin belajar, tetapi karena tiba-tiba mendengar HP-nya berbunyi, jadi otomatis pasti akan
langsung mengambil HP-nya dan pasti juga akan menghambat untuk belajar. Yang kedua, mudahnya orang melakukan kejahatan. Dengan adanya sosial media, kejahatan bisa terjadi dengan sangat mudah. Berkenalan lewat sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Kemudian yang ketiga, membawa masuk pengaruh asing. Misalnya menonton video-video orang barat, sehingga kita juga menjadi ikut-ikutan meniru gaya mereka tanpa memikirkan baik buruknya. Seperti meniru gaya rambut, warna rambut yang mungkin tidak pantas diikuti oleh pelajar. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan bagaimana solusi dalam menghadapi globalisasi di dunia pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Mengingat bahwa dalam era globalisasi, pendidikan nasional harus juga diperhatikan perkembangan yang terjadi secara internasional. Maka kajian kompetensi guru sebagai unsur pokok sangat perlu mempertimbangkan bagaimana kompetensi guru. Tenaga pendidik, utamanya guru, harus memperhatikan kualitas seorang siswa agar bisa menjadi jauh lebih baik. Yang kedua, bersifat terbuka untuk belajar dalam hal-hal yang positif. Guru sebagai tenaga pendidik juga harus bisa berusaha untuk bersifat terbuka bagi siswanya, agar siswa juga bisa begitu kepada guru. Dengan begitu, maka siswa juga akan sering berinteraksi dengan gurunya. Maka disitulah guru bisa melaksanakan peranannya dengan memberikan dorongan atau menghasut siswa untuk bisa lebih baik lagi. Dapat memanfaatkan waktu dengan baik, mengatur jadwal belajar dengan baik, tidak hanya bermain HP terus. Yang ketiga, mengembangkan sarana pendidikan. Misalnya dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang bisa diikuti siswa, maka akan mengurangi waktu malas siswa. Siswa akan lebih efektif lagi dan memanfaatkan waktu dengan baik, mengisi waktu kosong dengan hal-hal yang positif. Di sini jugalah jiwa kreativitas siswa mudah untuk berkembang, sehingga siswa bisa Kemudian yang ketiga, membawa masuk pengaruh asing yang tidak baik. Misalnya menonton video-video yang pertama, mengurangi waktu belajar siswa. Misalnya jika ada